Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dengan NIM 211540108 dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengidentifikasikan perkembangan psikologi pada anak masa prasekolah, masa sekolah, dan masa pubertas atau remaja. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan psikologi pada anak masa prasekolah. Yang dimana terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perkembangan. Baiklah, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Maksudnya yaitu bertambahnya kemampuan dan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di mana faktor ini terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor ini merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh berkembangnya anak. Faktor ini merupakan bawaan norma jenis kelamin dan suku bangsa. Dan yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Di mana faktor lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sebisa mungkin anak itu harus berada di lingkungan yang baik agar perkembangan anak sesuai dengan harapan orang tua. Dan selanjutnya yaitu ada faktor pendukung perkembangan, yang dimana ada terpenuhi kebutuhan gizi anak tersebut, dan ada peran aktif anak, ada pendidikan orang tua, dan ada lingkungan yang merangsang semua aspek perkembangan anak, dan ada peran aktif orang tua. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri anak prasekolah, yang dimana yang pertama, anak prasekolah umumnya lebih aktif. Dan yang kedua, setelah anak melakukan berbagai keaktifan, anak akan membutuhkan istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, ada otot-otot pada anak prasekolah lebih berkembang dari kontrol terhadap jari dan tangan. Dan yang keempat, sering mengalami kesulitan apabila harus memfokuskan pandangan pada objek-objek yang ukurannya kecil. Dan yang kelima, meskipun tubuh anak lentur, tetapi tengkorak kepala anak ini masih lunak. Dan yang selanjutnya yaitu ada ciri sosial anak prasekolah, di mana pada umumnya anak memiliki satu atau dua sahabat akan tetap cepat berganti. Mereka cepat menyesuaikan diri secara sosial. Dan ada kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terorganisir secara baik. Dan ada anak lebih muda seringkali bermain bersebelahan dengan orang yang lebih dewasa. Baiklah, dan selanjutnya yaitu ada ciri kognitif anak prasekolah, di mana anak prasekolah umumnya terampil dalam berbahasa, dan ada kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, mengagumi, dan kasih sayang. Baiklah, selanjutnya yaitu ada ciri emosi anak prasekolah, di mana anak TK cenderung mengapresiasikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Dan ada rasa iri hati anak prasekolah sering terjadi. Mereka seringkali merebutkan perhatian guru atau orang tua. Biasanya disebut caper, gitu maksudnya, cari perhatian. Dan selanjutnya itu ciri-ciri khas peserta didik usia sekolah, di mana secara terperinci sifat anak pada masa keserasian bersekolah sesuai dengan proses berkembangnya anak, baik fisik atau jasmani, mental, emosional, maupun sosialnya adalah sebagai berikut. Di mana usia 5-9 tahun atau TK, SD kelas 1-3. Yang pertama ada fisik, yang kedua ada intelektual, yang ketiga ada emosi, dan 4 sosial. Dan yang kedua yaitu usia 9-12 tahun, SD kelas 4 sampai dengan kelas 6. Di mana ada fisik dan intelektual. Baiklah, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama faktor internal, di mana faktor internal ini yaitu hereditas, atau biasa diartikan sebagai otoritas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik dari fisik maupun psikis yang dimiliki individu. Contoh dari faktor keturunan yang pertama ada bentuk tubuh dan warna kulit. Dan yang kedua ada sifat-sifat orang tua yang akan diturunkan ke anak. Dan yang ketiga ada inteligensi,
Dan yang keempat ada bakat. Dan yang kelima ada penyakit atau cacat tubuh dari lahir. Baiklah, dan selanjutnya itu yang kedua ada faktor eksternal. Di mana faktor eksternal ini yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa, di mana ada lingkungan besar kecilnya pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya bergantung pada keadaan lingkungan anak tersebut. Nah, yang kedua ada makanan. Dan yang ketiga ada iklim atau keadaan cuaca. Dan yang keempat ada kebudayaan. Dan yang kelima ada kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Dan selanjutnya itu ada kriteria kematangan anak usia sekolah, di mana kematangan sekolah merupakan kesiapan anak dalam memasuki masa-masa sekolah. Usia anak yang matang sekolah itu sekitar umur 7 tahun. Dan anak sudah dapat menggambarkan dengan lebih rapi. Dan anak sudah dapat menjadi diri sendiri, berpakaian sendiri, menyisir rambut sendiri, mengikat tali sepatu, serta menyisir rambut dengan benar. Dan itu anak sudah lebih mampu mengendalikan tubuhnya untuk duduk dan mendengarkan pelajaran daripada masa sebelumnya, walaupun mereka lebih senang melakukan kegiatan fisik. Dan selanjutnya itu ada masa pubertas atau masa remaja, di mana masa pubertas atau remaja ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa dewasa ini dibagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Yang dimana masa remaja awal ini biasanya terjadi sekitar usia 13 sampai dengan 16 tahun, dan usia remaja akhir ini biasanya dialami pada usia 17 sampai dengan 18 tahun. Nah, masa remaja ini juga biasanya disebut dengan periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan, serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan seorang dewasa. Sifatnya sebagian tidak menunjukkan sifatnya yang kanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai seorang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya, yang bisa dibantu oleh orang tua ataupun guru mereka. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua atau guru mereka. Sekarang mari kita bahas perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama ada perkembangan emosi. Nah, yang dimana remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan, storm and stress. Yang dimana menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-meledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, yaitu perkembangan sosial, yang dimana remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya, karena keberhasilan dan pergaulan akan menambah rasa percaya diri. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu yang pertama ada kompetisi saingan, yang kedua yaitu ada konformitas atau selalu ingin dengan kelompoknya, dan yang ketiga ada mencari perhatian, dan yang keempat menentang aturan, dan kelima ada menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga yaitu ada perkembangan fisik, yang dimana remaja disebut juga periode perubahan ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku sikap, emosi, dan minat.
Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikologisnya, dengan ditandai mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Yang keempat yaitu ada perkembangan kognisi, yang dimana remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang lebih dalam mengambil keputusan. Jadi berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Baiklah, hanya itu sedikit video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan membacanya. Apabila ada kata salah di dalam video ini, saya mohon maaf karena saya juga sama-sama masih belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.